Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan roda 4 di Indonesia pada tahun 2015 adalah 13.480.973 unit. Jumlahnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 16.440.987 unit. Perkembangan ini tentu juga diikuti dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan pada kendaraan roda 4. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2017, 3 faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya 61% disebabkan karena faktor manusia, 9% disebabkan karena faktor kendaraan, dan 30% disebabkan karena faktor prasarana dan lingkungan. Faktor terbesar sebanyak 61% terjadi karena faktor manusia atau human error. Antara lain, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pengemudi mengantuk atau kelelahan, dan pengemudi menggunakan ponsel saat mengendarai mobil. Untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, perlu adanya terobosan teknologi, seperti otomatisasi guna mengurangi peran manusia dalam berkendara. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah ide untuk membuat prototipe autonomous vehicle atau kendaraan tanpa pengemudi. Dengan pembagian sebagai berikut, saya, Fitri Nurmahmudah, dengan judul tugas akhir pengenalan marka jalan pada prototipe semi-autonomous vehicle berbasis image processing. Dan saya, Mita Rindawati, dengan judul tugas akhir perancangan sistem kendali semi-otomatis pada kendaraan roda 4 berdasarkan data pengolahan citra. Dengan dosen pembimbing 1, Bapak Rahmat Gusta Putra STMT, dan pembimbing 2 Bapak Dari Syahab SPD MPD. Apa itu autonomous vehicle? Autonomous vehicle merupakan kendaraan yang memiliki kemampuan untuk berkendara layaknya dikendalikan oleh manusia. Padahal, mobil tersebut bergerak dengan menggunakan rangkaian sensor dan sistem yang saling terintegrasi agar dapat menjalankan kendaraan sesuai dengan kondisi lintasan. Sensor utama yang digunakan adalah sensor vision, yaitu kamera. Kamera mampu menangkap gambar yang kemudian dapat diolah oleh komputer atau biasa disebut image processing. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk image processing dengan library OpenCV atau computer vision. Bagaimana autonomous vehicle dapat berjalan? Pada saat diaktifkan, sistem autonomous akan segera mengambil alih kemudi kendaraan, dari mulai laju kendaraan, rem, hingga putaran setir. Selama perjalanan, mobil akan berjalan secara otomatis mengikuti garis marka jalan yang terdeteksi pada lintasan. Tahap pertama, pi kamera akan menangkap objek berupa lintasan yang berada di depan. Tahap kedua, dari citra yang ditangkap kemudian dikonversi dari warna BGR menjadi HSV untuk deteksi warna putih. Warna putih pada garis marka yang telah terdeteksi dengan nilai HSV selanjutnya dilakukan proses edge detection atau deteksi tepi. Tepi atau sisi dari sebuah objek adalah daerah di mana terdapat perubahan intensitas warna yang cukup tinggi. Tujuan edge detection adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail citra dan memperbaiki detail citra yang kabur karena adanya kerusakan atau efek akuisisi data. Agar pembacaan terfokus hanya pada garis marka, maka daerah pembacaan objek perlu diberi batasan dengan metode ROY. Pembacaan garis akan difokuskan pada daerah yang diberi kotak merah, sehingga menghilangkan objek bagian atas yang tidak diperlukan. Untuk menandai garis marka jalan yang telah terdeteksi, maka ditambahkan line atau garis warna biru di atas garis marka. Garis biru ini berfungsi untuk tracking garis marka jalan.
Untuk mengetahui sudut kemiringan pada garis marka jalan, diberikan garis merah yang terletak di tengah. Garis merah ini merupakan garis acuan penentuan sudut belok. Sudut didapatkan dari hasil perhitungan nilai theta. Sudut dalam radian dihitung dengan rumus berikut. Untuk mengkonversi sudut ke dalam bentuk derajat, maka menggunakan rumus sudut dalam radian dikali 180 dibagi pi. Berikut merupakan sistem kerja dari alat tugas akhir secara menyeluruh. Pertama, Raspberry Pi Cam akan menangkap gambar berupa lintasan. Selanjutnya, data gambar tersebut diolah oleh Raspberry Pi 4 dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil data pengolahan citra yang didapat berupa sudut dan arah orientasi belok. Data tersebutlah yang dikirimkan kepada Arduino melalui USB serial. Selanjutnya, data tersebut digunakan Arduino sebagai masukan sudut pada motor servo untuk mengendalikan kemudi roda depan miniatur mobil. Arduino juga dihubungkan dengan driver motor L298N yang berfungsi mengatur kecepatan motor DC pada roda bagian belakang. Berikut adalah rancangan miniatur mobil dalam desain 3D. Miniatur mobil ini memiliki panjang 27 cm dan lebar mobil 16 cm dengan skala 1:18. Servo berfungsi sebagai kemudi pada bagian roda depan. Pi kamera sebagai sensor utama untuk mendeteksi garis marka jalan. Raspberry Pi 4 sebagai mini komputer dan Arduino sebagai microcontroller. Catu daya menggunakan baterai LiPo 11,1 volt dan bagian belakang terdapat driver motor R298N. Pada bagian bawah terdapat UBEC sebagai regulator tegangan untuk servo dan buck converter sebagai regulator untuk Raspberry Pi. Pertama, sambungkan USB power dengan buck converter. Letakkan Raspberry Pi di atas akrilik, lalu colokkan pada USB Type-C. Pasangkan bodi miniatur mobil. Masukkan kabel CSI untuk kamera pada bagian bodi yang telah dilubangi. Sambungkan kabel konektor CSI dengan Pi kamera. Pasang pada dudukan kamera. Sambungkan kabel serial pada Arduino Uno dan Raspberry Pi. Masukkan baterai LiPo dan sambungkan dengan soket XT60. Pasangkan bagian kaca depan miniatur mobil. Tekan saklar ke posisi on untuk menghidupkan Raspberry Pi. Perhatikan indikator LED pada Raspberry Pi, pastikan sudah menyala. Untuk mengakses Raspberry, pastikan file wpa_supplicant.conf yang berisi SSID dan password Wi-Fi yang akan digunakan telah tersimpan pada microSD. Agar dapat terhubung, laptop dan Raspberry Pi harus berada dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama. Karena kami menggunakan hotspot pribadi, maka bisa dicek dengan menggunakan aplikasi pada ponsel, buka dan pilih pindai perangkat. Jika kedua perangkat telah terdeteksi pada jaringan Wi-Fi yang sama, selanjutnya akses remote VNC viewer melalui laptop. Jika sudah terbuka, ketikkan alamat raspberrypi.local, tunggu hingga masuk ke desktop. Klik OK. Selanjutnya, buka aplikasi Arduino IDE. Kemudian pilih port pada menu tools, pilih ACM0.
lalu upload. Setelah done uploading, buka aplikasi Tony Python IDE. Kemudian, cek koneksi serial antara Python dengan Arduino menggunakan coding berikut. Klik Run. Jika muncul tulisan Connected Arduino, artinya Arduino telah terhubung dengan Python melalui serial. Selanjutnya, klik Run untuk menjalankan program. Pada layar akan muncul hasil pengolahan citra dari Pi kamera secara real-time. Pengujian ini dilakukan pada lintasan dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali putaran. Hasilnya, miniatur mobil dapat mendeteksi garis marka dan berjalan dengan baik pada lintasan. Sudut belok maksimum yang dapat dilakukan oleh miniatur mobil adalah 65 derajat. Pada pengujian ini, diberikan hambatan berupa kardus yang dapat menutupi garis marka jalan. Ketika mobil mendekati hambatan, maka tidak ada garis marka jalan yang terdeteksi oleh kamera, dan mobil akan berhenti. Varian pengujian selanjutnya dilakukan pada lintasan lurus yang ujungnya terputus. Pada saat mobil berada di ujung lintasan, tidak ada garis marka yang terdeteksi, sehingga mobil berhenti secara otomatis. Pada pengujian kontrol PD ini dilakukan dengan metode trial and error, di mana hasil sistem yang paling stabil didapatkan dengan nilai KP sama dengan 2,3 dan KD sama dengan 0,5. Dengan karakteristik tidak berosilasi dalam waktu dekat